Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sekarang anak-anak buka halaman 69 tema 2. Pelajaran hari ini adalah tentang hena. Hena ini adalah binatang yang paling pintar di dunia. Apabila ada anggapan bahwa simpanse, anjing, atau lumba-lumba adalah hewan terpintar saat ini, mungkin pernyataan tersebut adalah betul, namun kurang tepat. Menurut penelitian, hewan terpintar di muka bumi adalah hena. Dr. Sarah Benson Amran dari Universitas Andrews mengatakan bahwa hena adalah hewan terpintar karena binatang tersebut juga mengatasi masalah secara naluri dan juga dapat berhitung. Lanjut ke halaman 70. Dalam penelitiannya, Sarah berhasil menyimpulkan bahwa tingkat kepintaran seekor hewan ditentukan dari cara mengatasi masalah. Hena mempunyai strata sosial lebih tinggi dari jenis lainnya dan dapat mempertahankan wilayahnya dengan cara memanggil rekan mereka. Hena akan mengusir hewan lain yang masuk ke wilayahnya dengan cara bergerombol. Hewan ini dapat menghitung jumlah penyusup di wilayahnya dan memperkirakan berapa rekan yang harus hadir untuk mengusirnya. Hena mempelajari cara untuk mengatasi masalah dari kesalahan dan percobaan. Hal ini seperti yang dilakukan manusia ketika menghadapi masalah, ungkap Sarah. Seperti yang dikutip Telegraph. Dia juga menjelaskan bahwa walaupun banyak hewan yang melakukan metode seperti yang dilakukan oleh hena, namun hewan ini lebih cepat dalam melakukannya. Hena lebih kreatif daripada hewan lainnya, kata Sarah. Mungkin di kemudian hari, karena dikatakan lebih pintar, maka NASA dapat menggunakan hena sebagai penelitian keluar angkasa. Selama ini NASA hanya menggunakan simpanse dan beberapa hewan kecil lainnya untuk hal tersebut. Dari wacana tersebut, wacana hena adalah hewan yang paling pintar di dunia. Di sini ada 3 kolom pertanyaan. 1, 2, 3. Silakan anak-anak isi kolom pertanyaan itu dengan jawaban yang benar. Oke, itu tugas yang pertama. Selanjutnya, masuk ke pembahasan yang kedua adalah perhatikan gambar dan baca teksnya. Di sini ada kamuflase, ada mimikri, ada autotomi. Apa itu autotomi? Yaitu melepas bagian tubuh. Yang keempat adalah menggulung diri. Kembali lagi, kamuflase contohnya adalah hewan belalang sembah. Hewan ini menyesuaikan diri dengan kondisi tempat yang sesuai dengan tubuhnya. Misalnya, belalang daun dan belalang sembah. Belalang sering hinggap pada daun untuk menyesuaikan warna dan bentuk tubuhnya. Belalangnya warna hijau, daunnya warna hijau disebut dengan kamuflase, menyesuaikan warna dan bentuk tubuhnya. Yang kedua, mimikri. Bunglon menyesuaikan diri dengan mengubah warna kulitnya sesuai dengan tempatnya berada. Misalnya ketika bunglon berada di batang kayu, warna kulitnya berubah dari hijau menjadi kecoklatan dan kehitaman atau sebaliknya. Perubahan warna ini membuat bunglon mampu membaur dengan lingkungan. Lanjut, autotomi. Autotomi adalah untuk melindungi dirinya. Cecak dan kadal melepaskan ekornya. Cara ini disebut autotomi. Ekor yang telah putus akan tumbuh lagi seperti semula, akan tumbuh baru lagi.
Yang keempat adalah menggulungkan diri. Kenapa dia menggulungkan diri? Karena tujuannya adalah untuk melindungi dirinya dari musuh. Terenggiling merupakan penyesuaian diri dengan menggulungkan tubuhnya membentuk spiral. Cara ini dilakukan untuk melindungi diri dari serangan musuh. Contoh hewan lain yang menggulungkan diri adalah lipan. Baik anak-anak, tugas anak-anak hari ini adalah silakan kerjakan kolom cumi, kemudian kolom walang sangit, kemudian kolom siput. Ya, mudah-mudahan ini adalah tugas yang kedua. Tugas yang pertama adalah menjawab kolom 1, 2, dan 3. Tugas yang kedua adalah menjawab cumi, walang sangit, dan siput. Ini tugas tematik. Mudah-mudahan anak-anak bisa dipahami. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.